Halo bro, kembali lagi di channel The Aquatic Freak. Kali ini gua Aldino akan membahas bagaimana sih penampakan telur ikan. Ini ikan hias ya, itu telur itu kecil banget bro. Dan apalagi jenisnya ini juga salah satu spesies yang terkecil di genusnya dia. Ya, ikannya ini ikan rainbow praecox. Kalau kalian lihat itu di toko-toko forum itu, dia warnanya salah satu yang paling mencolok ya, karena memiliki badan yang warnanya biru seperti ikan neon. Cuman ini full body, dan juga sirip atasnya itu merah gelap untuk yang jantannya. Sedangkan untuk betina dia memiliki badan yang lebih kecil dan siripnya itu berwarna orange. Dan juga ikan Rainbow praecox ini merupakan ikan asli khas Indonesia karena dia ditemukan di sungai yang ada di daerah Membramo, wilayah Papua Barat. Ikan ini itu ajaibnya sih kalau menurut gue pas lagi praktik itu, dia ini hampir tiap hari bertelur. Tiap pagi itu gue ambil sarangnya, langsung dipindahin ke baskom dan dicek, oh ada telurnya kayak gitu, hampir tiap hari selama kurang lebih 2 minggu tanpa putus. Jadi kawin terus udah tuh 2 minggu, mantap. Nih, ini ada tampak atasnya. Dan untuk proses inkubasi telurnya itu, dia itu menetas rentan 7-8 hari dia baru bisa menetas. Jadi untuk hitungan ikan hias, dia ini termasuk salah satu ikan yang telurnya lama menetas. Cuman yang membedakannya, dia langsung berbentuk seperti ikan. Nah ini ada tali rafia. Tali rafia ini digunakan untuk dia yang membreeding, untuk dia sarang, untuk dia bertelur ya. Nah sekarang kita bahas gimana sih perkembangan telurnya. Jadi ikan ini itu mijah biasanya di pagi hari, range jam 7 sampai jam 9 pagi ya. Dia itu mijah di situ. Jadi dia saling kawin tuh jantan dan betinanya. Dan kebetulan gue itu lagi hoki banget pada saat itu. Gue dapet telur yang perkembangannya masih sel awal. Nah ini bisa dilihat nih di sini nih. Sini sel awal, jadi dia masih satu bagian ya selnya, masih bulat gitu. Ini hoki banget, dan semua gambar ini hasil foto gue sendiri, nggak ada yang ngambil dari Google. Jadi istimewa banget, gue share buat kalian semua nih. Ini sel awal, di sini ada penjelasan, sebelahnya itu tingkat perkembangan, sebelahnya lagi itu waktu, sebelahnya keterangan ya. Jadi ini kondisi pas dia masih sel awal, 1 perbandingan tuh menitnya 0, gue buatnya. Jadi startnya itu dimulai dari situ. Lalu dia membelah diri jadi 2. Nih, di situ nih, tuh. Dalam waktu 22 menit setelah itu. Lalu di menit ke-52 dia jadi 4 sel. Nah, di menit ke-75 dia menjadi 8 sel. Jadi kalau kita belajar biologi kan 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 16 tuh, 16 ke 32. Lalu dia membentuk, nah ini kan 64 ya, nggak gue hitung sih, mungkin lebih ya, pokoknya 64 lah. Lalu pembelahan banyak sel ujung-ujungnya, jadi dia pembelahan banyak sel setelah 64 yang udah nggak bisa dihitung. Lalu dia mulai menjadi morula. Ini ciri-ciri ini terlihat banyak sel-sel kecil nih. Di sini ngumpul dia. Jadi di situ ngumpul morula. Lalu berubah lagi jadi blastula. Sel-sel kecil mulai masuk ke inti telur nih. Di telur.
Lalu ini gastrula, sel-sel kecil ini telah menutupi sepertiga dari inti telur. Jadi kan tadi nih mulai ada kumpul sedikit, ada lagi nih sepertiga. Itu di menit ke 579. Lalu di menit ke 627 epiboli disebutnya ya, lebih dari 50%. Jadi sel-sel ini udah hampir melingkupi inti telurnya. Tuh. Udah lebih dari setengahnya ditutupi nih, ini selnya nih. Jadi kayak jalan. Ini epiboli 80%. Udah 2/3, tinggal sedikit lagi. Nah, setelah di menit ke 1045, calon embrionya mulai terlihat. Jadi embrio itu kalau manusia itu bayi lah, udah mulai kelihatan kayak tulangnya gitu. Kalau di sini ikan juga sama, udah mulai terlihat bentuknya nih, udah mulai panjang tuh. Mungkin matanya belum terlihat jelas ya, baru tulang strukturnya aja yang mulai kelihatan. Lalu masuk ke tahap berikutnya di menit ke 1337. Embrionya itu udah berbentuk huruf C dan mulai tampak terbentuk calon mata. Tuh, calon matanya udah mulai terbentuk di sini. Nah, butuh waktu 22 jam untuk mencapai proses embrio awal ini. Dan setelah proses embrio awal ini, perubahannya ya maksudnya nggak terlalu signifikan seperti ini. Jadi perkembangan yang cepat itu hanya sampai di embrio awal ini. Butuh 22 jam. Oke. Nah, ini yang tadi ya, embrio awal udah mulai kelihatan calon mata. Lalu dia lama-lama nih mulai terbentuk tuh, ada apa? Tulang ya, tulang ikannya tuh mulai terlihat terbentuk. Di sini mulai terlihat terbentuk kayak tulang. Ini kayak nostalgia bro, gue ngeliatin file-file yang udah lama kayak gini. Jadi ya takjub juga sih, ternyata ciptaan Allah itu dari hal kecil ini sangat sempurna. Jadilah apalah kita. Nih matanya sudah mulai ngeliat hitam, bentuk ikannya juga mulai terlihat ya jelas. Nih udah mulai lebih kecil lagi nih, kayak pakai kacamata sih ya, hitam gini matanya. Nih ini kayaknya ini makanannya dia nih. Udah lupa juga nih file. Tuh ada kelihatan jelas di sini. Nah ini udah mau netes kalau nggak salah nih yang gua ambil. Udah mulai mau netes di mendekati hari ke-7 ya, 1 minggu. Di sini di fase ini sih yang gue inget ya, dia udah mulai gerak-gerak. Jadi kayak bayi lah, udah mulai nendang-nendang. Dia udah mulai gerak-gerak di sini. Udah mulai gerak-gerak aktif. Cuman di sini kan masih ada apa ya, kayak makanannya ya, kuning telurnya ya, masih dimakan sama dia. Ini udah mulai aktif banget nih, aktif banget di sini. Ini kelihatan nih kuning telurnya udah mulai kayak mau habis. Karena dia udah semakin besar ya, hampir memenuhi telur. Ini kuning telurnya udah mulai habis. Terus nggak lama dia itu netes. Nah akhirnya dia itu ini udah gede banget nih. Palanya udah segede telur. Ini udah dari ke-7 nih, hari ke-7. Ini hari ke-7. Akhirnya dia netas. Jadi kayak larva ya, kecil banget. Ini sih kalau dilihat dari mata sih kayaknya masih kasat mata banget ya. Ini masih kasat mata banget waktu itu. Akhirnya dia jadilah seperti ini nih, telur tapak atas. Ada ekornya, ada matanya, dan inilah dia pertumbuhan ikan rainbow. Nah ini dari samping nih, kayak apa ya? Iya, nggak ada bentuk, yang nggak ada sirip apa-apa di saat ini. Tuh. Ya begitulah ikan pertumbuhannya. Fry disebutnya sih, apa? Anak-anakan ikan. Dia masih tubuhnya belum sempurna. Nah, tuh.
Nah itu dia bro videonya nih. Gue cuma mau share aja sih gimana sih kalau telur dilihat dari mikroskop ternyata kayak gini nih. Gue mau sharing aja nih biar kalian pada tahu nih kan, kalau ngelihat perkembangan bayi di Google mungkin banyak ya. Ini gue mau share mengenai pertumbuhan ikan. Semoga bermanfaat dan ya menginspirasi lah. Mungkin kalau udah corona ini udah selesai lah, gue akan collab sama beberapa dosen biar makin jos konsepnya. Oke, salam The Aquatic Freak.